Sewu Dino. Kisah Sewu Dino ini berawal ketika Sri tengah mencari pekerjaan demi keluar dari jerat kemiskinan. Ia bertemu dengan pekerjaan dengan gaji yang besar, meskipun ia tidak tahu tugas apa yang harus ia kerjakan. Berawal dari mencari pekerjaan, Sri, Dini, dan Erna masuk ke rumah seseorang ibu yang bernama Kembang Krasa. Pada awalnya, mereka mengira bakal kerja sebagai pembantu. Namun, ternyata tidak sepenuhnya begitu. Hal ini terasa janggal ketika Sri saja ditawari gaji 5 juta per bulan. Padahal, saat itu masih tahun 2001 dan ia cuma meminta gaji 700.000. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Mereka bertiga punya kesamaan, lahir di hari Jumat Kliwon. Setuju dengan perjanjian tersebut, Sri, Dini, dan Irna dibawa ke tengah hutan. Di tengah hutan lebat, ada sebuah gubuk yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Mereka disambut oleh kakek tua renta bernama Mbah Tamin. Mereka pun dijelaskan tugasnya, yakni merawat seorang gadis bernama Dela. Namun, kondisi Dela cukup mengenaskan dan berbau amis. Dela berada di dalam keranda mayat yang dibikin dari bambu kuning. Badannya penuh nanah dan borok, serta perutnya yang buncit. Tugas paling dasar adalah memandikan Dela dan mengganti bajunya dengan syarat tangan dan kakinya harus diikat. Meskipun mereka mual ketika harus melakukan pekerjaan ini, namun karena sudah ada perjanjian sebelumnya, mereka harus menerimanya. Suatu hari, Mbah Tamin mau pergi sebentar. Ia berpesan agar Sri tidak membukakan pintu baik siapapun yang mengetuk pintunya. Saat Sri memandikan Dela, ia lupa mengikat tangan dan kakinya. Dela pun bangkit, kemudian berkata, "Kalian semua akan mati. Tidak akan lama waktunya." Erna dan Dini kaget dan membantu Sri mengikat kakinya lagi. Tidak lama kemudian, ada gedoran pintu yang cukup kencang. Ia ingat kalau kata Mbah Tamin, jangan sampai bukain pintu. Akan tetapi, semakin lama, semakin kencang gedorannya. Erna pun segera membuka pintu. Dan benar, Mbah Tamin yang ada di hadapannya. Mbah Tamin pun malah membuka ikatan Dela, kemudian mengelus-ngelus anak tersebut, seolah-olah Dela adalah anaknya. Ia lalu mengajak Sri keluar dan menunjukkan bahwa di sekeliling rumah itu ada ratusan atau ribuan makhluk gaib yang telah mengepung. Ada yang setengah badan, muka hancur, dan berbagai jenis makhluk lainnya. "Kamu masih terlalu muda untuk terlalu tahu hal ini," ujar Mbah Tamin. Keesokan paginya, Sri yang makin penasaran heran ketika paginya Mbah Tamin datang. Ternyata Mbah Tamin tadi malam tidak pulang. Makhluk yang menyerupai Mbah Tamin sudah tidak ada di kamar. Kamar Mbah Tamin pun sudah diacak-acak. Dan ada batu nisan bertulis, "Keluarga Atmojo."
Atmojo adalah keluarga Dela. Mbah Tamin pun marah karena makhluk asing masuk ke rumahnya. Sri curiga bahwa yang melakukan santet adalah Mbah Tamin. Ia pun mencari tahu di kamar dan hutan sekitar situ. Suatu malam, Mbah Tamin pamit untuk pergi dan balik ke Rusa. Ia kembali berpesan, jangan membuka pintu dan jangan lupa mengikat kaki Dela. Sri punya kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Ketika malam, Sri kaget ketika Dela terbangun. Dia meminta Sri untuk pergi ke pohon beringin hutan untuk mengambil kotak di bawah pohon tersebut. Paginya, Sri menemukan pohon beringin besar dan ia menemukan batu nisan bertuliskan Dela Atmojo. Ia kemudian berpikir Dela telah mati. Lalu ia gali dan menemukan sebuah kotak berisi pasak jagor. Pasak jagor sendiri adalah boneka santet. Boneka santet tersebut dililit dengan rambut. Ia makin yakin santet ini adalah kerjaan Mbah Tamin. Boneka santet tersebut lalu ia bawa ke dalam rumah. Ngerinya, saat Dini memandikan Dela, ia menggigit telinga Dini hingga berdarah-darah. Lalu Dela bilang kepada mereka, waktu kalian gak banyak lagi. 1000 hari sudah sebentar lagi. Ia lalu kabur ke dalam hutan. Di hutan, Dela mengatakan kepada Sri bahwa siapapun yang melepas rambut di boneka santet itu, santetnya akan berpindah ke dia. Dan benar saja, Erna ditemukan mati dengan kepala retak karena ia menemukan boneka itu di kamar Sri. Lalu ia lepaskan lilitan rambut serta membantingnya ke lantai. Erna meninggal dunia dengan muntah darah. Sri dan Dini dibawa pindah ke sebuah rumah tua yang suasananya seram. Mereka pengen mundur, tapi takut kalau malah jadi korban selanjutnya. Akhirnya, mereka tetap melanjutkan untuk bekerja di sana. Singkat cerita, Dela bisa disembuhkan dengan syarat boneka santet satu lagi ditemukan. Hal ini agar bisa membalas santet ke pelaku santet yang disebut sebagai keluarga Kuncoro. Setelah ditemukan oleh Mbah Tamin dan Mimin, lalu diadakan sebuah ritual. Mbah Tamin menggali 3 liang lahat untuk Dela, Dini, dan Sri. Setelah masuk ke liang, Sri merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Sakit yang paling hebat, saya rasa dicabik-cabik dan nyawanya seolah mau lepas. Ia juga mendengar teriakan Dela dan juga Dini. Saat ritual itu, muncul 2 makhluk mengerikan. Yang satu berwujud perempuan tanpa kaki, serta berlidah panjang. Makhluk tersebut bernama Sengar Turi. Kemudian ada satu lagi makhluk laki-laki dengan kaki panjang bernama Bana Rogo. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun,
ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Sebuah suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Itulah si pengirim santet, keluarga Kunchoro. Sri mengetahui kalau sebenarnya bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang menjadi pelaku santetnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Sri mengetahui kalau ternyata Jumat Kliwon bukanlah weton yang sama dengan Dela, melainkan weton yang sama dengan Kunchoro, keluarga yang menyantet keluarga Atmojo. Namun, di balik itu, sebenarnya ia tahu kalau Kunchoro lah yang sebenarnya disantet oleh keluarga Atmojo. Kunchoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan. Sengar Turih dan Banarogo adalah peliharaan Anda, yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kunchoro. Tapi rupanya, keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, lalu menggunakannya agar Sengar Turih bisa menyiksa Dela. Dan sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Ketika Sri bilang ke Mbak Karsa, ia kaget. Lalu Mbak Karsa bilang kepada Sri, "Kamu pengen mati sekarang atau mati di rumah, Nduk? Tenang, nyawamu terlalu berharga karena sudah membantu selama ini." Malam itu pula, Sri diantar pulang dan diantar supirnya Mbah Kembang Krasa. Supirnya bercerita ke Sri kalau dia yang memasang boneka santet ke keluarga Kunchoro sampai mereka meninggal semua. Dulunya ia kerja kepada Kunchoro, namun berkhianat ke keluarga Atmojo. Ia dikenai santet Sewudino, yang artinya santet yang bikin satu keluarga meninggal dalam 1000 hari. Beberapa hari setelahnya, di depan rumah Sri ada segebok uang yang banyak sekali jumlahnya. Namun, karena Sri mengetahui asal uang tersebut, ia lantas membuangnya. Begitulah akhir cerita Sewudino.